Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoga Kurnia Pertama dari kelas 10 IPA 1. Ingin mempresentasikan pelajaran SKI yang berjudul Kebudayaan Masyarakat Mekah Sebelum Islam. Sebelum Islam datang, masyarakat Mekah dikenal sebagai masyarakat yang memiliki perilaku buruk dan jauh dari nilai-nilai kebenaran. Mereka disebut sebagai masyarakat jahiliyah. Kita masuk kepada materinya langsung. A. Keadaan sosial dan budaya masyarakat Arab sebelum Islam. Yang pertama, keadaan sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Pada masa sebelum kedatangan Islam, Jazirah Arab dihuni oleh kelompok-kelompok, kabilah-kabilah, suku-suku, dan golongan-golongan yang memiliki watak keahlian dan corak kehidupan sosial yang serupa. Masyarakat Jazirah Arab pada saat itu senang hidup secara berkelompok. Hal itu membuat mereka memiliki fanatisme golongan yang sangat kuat. Hidup dan mati mereka hanya untuk golongannya. Hal itu pula menyebabkan sering terjadinya peperangan antar kabilah-kabilah, suku-suku, dan golongan-golongan yang berkepanjangan. Secara garis besar, kondisi sosial masyarakat Arab sebelum Islam dapat dikatakan lemah dan buta. Kebodohan mewarnai segala aspek kehidupan. Kufarat tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Manusia yang hidup layaknya benda mati. Perzinahan mewarnai setiap lapisan masyarakat. Yang hidup dan minum-minuman keras serta berjudi menjadi hobi mereka. Meskipun masyarakat Arab terbiasa melakukan hal-hal amoral dan hina, mereka masih memiliki akhlak-akhlak terpuji. Akhlak-akhlak terpuji yaitu dermawan, memenuhi janji, pantang mundur, lemah lembut, saling menolong, dan memiliki pola hidup sederhana. Yang kedua, budaya masyarakat Arab sebelum Islam. Kebudayaan yang paling menonjol dan yang pernah berkembang di Jazirah Arab sebelum Islam yaitu dalam bidang sastra dan bahasa Arab, khususnya syair Arab. Salah satu pusat perkembangan kebudayaan syair Arab itu di negeri Yaman. Masyarakat Arab termasuk masyarakat yang memiliki seni yang tinggi. Salah satu buktinya ialah seni bahasa Arab atau syair. Merupakan suatu seni yang paling indah, amat dihargai, dimuliakan oleh masyarakat tersebut. Seorang penyair mempunyai kedudukan yang amat tinggi di masyarakat Arab. Bila pada suatu tokoh atau kabilah muncul seorang penyair, maka berdatanganlah utusan itu. Kabilah tersebut mengadakan acara untuk mengucapkan selamat kepada kabilah tersebut. Untuk itu, kabilah tersebut mengadakan acara jamuan besar-besaran dengan menyembelih binatang ternak untuk memberikan upacara tersebut. Wanita-wanita cantik dari kabilah tersebut keluar untuk menari, menyanyi, menghibur para tamu. Upacara tersebut bertujuan untuk menghormati sang penyair. Dengan demikian, penyair dianggap mampu memperbaiki martabat suku atau kabilahnya. Salah satu dari pengaruh syair pada bangsa Arab ialah bahwa syair itu dapat meninggikan derajat orang yang tadinya hina, atau sebaliknya dapat menghinakan orang yang tadinya mulia. Jika penyair memuji orang tadinya hina,
maka dengan mendadak orang hina menjadi mulia. Sebagai contoh, ada seorang yang bernama Abdul Uzza ibnu Amir. Dia merupakan seorang yang mulanya hidupnya melarat. Dia memiliki anak perempuan yang banyak. Akan tetapi, tidak ada pemuda-pemuda yang memperistrikan mereka. Suatu ketika, Al-Asya, seorang penyair ulung, memuji-muji Abdul Uzza ibnu Amir dengan syair pujiannya. Peristiwa itu bersiar luas kemana-mana sehingga Abdul Uzza ibnu Amir menjadi terkenal. Kehidupannya drastis menjadi lebih baik. Anak perempuannya menjadi rebutan pemuda-pemuda. Masyarakat Arab sering mengadakan perlombaan bersyair. Syair-syair yang terbagus biasanya mereka gantungkan di dinding Ka'bah. B. Kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Masyarakat Arab sebelum Islam memiliki keyakinan animisme, yaitu sebuah paham yang beranggapan bahwa setiap benda yang mempunyai roh. Mereka meyakini bahwa roh-roh tersebut memiliki kekuatan gaib yang disebut mana. Mereka dikenal dengan sebutan kaum Watsani, yaitu kaum yang menganggap Tuhan mereka adalah bentuk patung-patung sesembahan. Mereka anggap patung tersebut memiliki perantara berhubungan dengan Tuhan. Namun, tidak sedikit masyarakat Arab yang menyimpang dari agama Hanif. Mereka yang menyimpang dari agama Hanif disebut dengan Wasaniyah. Mereka menyembah kepada ansab atau batu yang memiliki bentuk ausa atau patung yang terbuat dari batu, dan asnam atau patung yang terbuat dari kayu, emas, perak, logam, dan patung-patung lain yang terbuat dari batu. Secara umum agama atau kepercayaan yang berkembang saat sebelum datangnya Islam yaitu sebagai berikut. Pertama, Yahudi. Yang kedua, Kristen. Yang ketiga, Majusi. Yang keempat, paganisme. Yang kelima, Al-Hunafah. Yang pertama akan kita jelaskan yaitu Yahudi. Agama ini dianut oleh orang-orang Yahudi yang berimigrasi ke Jazirah Arab, daerah Madinah, Khaybar, Fadak, Wadi Al-Qura, dan Taima menjadi pusat penyebaran pemeluknya. Yaman juga dimasuki ajaran ini. Bahkan Raja Nuwas Al-Himyari memeluk agama Yahudi. Dia meminta penduduk Najran agar memeluk agama Yahudi. Jika perintahnya tidak dipatuhi, maka hukumnya ialah dibunuh. Mereka yang menolak akan dimasukkan ke dalam sebuah parit yang berisi api. Jika mereka masih hidup, maka mereka akan dibunuh dengan pedang dan dianiaya hingga cacat. Perlakuan kejam tersebut telah memakan korban mencapai 20.000 orang. Terjadi tragedi kejam dengan motif fanatisme agama ini diabadikan dalam Al-Qur'an diabadikan dalam Al-Qur'an dalam kisah orang-orang yang membuat parit. Bani Kinanah, Bani Al-Harits bin Ka'ab, dan Kindah juga menjadi wilayah perkembangannya agama Yahudi saat itu. Yang kedua, Kristen. Agama ini masuk ke kabilah-kabilah Kasenia dan Al-Munazzirah. Ada beberapa Al-Munazzirah
Ada beberapa gereja besar yang terkenal seperti Gereja Hindu Al-Aqdam, Al-Laj, dan Haram Maryam. Demikian juga di selatan Jazirah Arab. Di selatan Jazirah Arab berdiri gereja di Jufar, dan Najran. Di kalangan suku Quraisy yang menganut agama Nasrani ialah Bani Asad bin Abdil Uzza, Bani Imri'il, Kais dari Tamim, Bani Taghlib dari kabilah Rabi'ah, dan sebagian kabilah Qudo'ah. Pemeluk Kristen di Jazirah Arab dan sekitarnya sebelum kedatangan Islam sering bertikai di antara sekte-sekte Kristen sendiri. Menurut Muhammad Abid Al-Jabiri, Al-Quran menggunakan istilah Nasara bukan Al-Masihiyah dan Al-Masihi. Bagi pemeluk agama Kristen, bagi pendeta Kristen resmi, Katolik, Ortodoks, dan Evangelis, istilah Nasara adalah sekte Kristen yang sesat. Ulama Islam menyebut para pengikut Nabi Isa alaihissalam yang setia dengan sebutan Hawariyun. Para misionaris Kristen menyebarkan agamanya dengan bahasa Yunani. Waktu itu mazhab filsafat dan berbagai macam aliran lahir di Yunani. Inilah yang menimbulkan pertentangan antara misionaris dan para filsuf Yunani. Mereka berusaha mendamaikan antara filsafat Yunani yang bertumpu pada akal dengan ajaran Kristen yang bertumpu pada iman. Inilah yang menyebabkan lahirnya sekte-sekte dalam agama Kristen, yang kemudian menyebar ke berbagai penjuru termasuk Jazirah Arab dan sekitarnya. Sekte Arius menyebar di bagian selatan Jazirah Arab, dari Suriah dan Palestina ke Irak dan Persia. Misionaris sekte ini telah menjelajahi seluruh kawasan Jazirah Arab termasuk Mekah melalui misionaris atau pedagang Quraisy yang sering berdagang ke daerah Syam, Yaman, dan Habasyah. 3. Majusi. Sebagai sekte Majusi masuk ke Jazirah Arab pada Bani Tamim. Di antaranya Zaroroh dan Hajib bin Zaroroh, Al-Aqrah bin Habis, dan Abu Sud, kakek Waki bin Hisan, termasuk yang menganut ajaran Majusi. Agama atau sekte ini juga masuk ke daerah Hajar di Bahrain. 4. Paganisme. Paganisme adalah kepercayaan dengan menyembah ratusan patung berhala yang memiliki bentuk bermacam-macam di sekitar Ka'bah. Bukan hanya patung, mereka juga menyembah bintang-bintang dan matahari. Penyembahan bintang muncul di Jazirah Arab, khususnya di Haran Bahrain. Maka mayoritas Bani Lahm, Khuza'ah, dan Quraisy penyembahan matahari muncul di negeri Yaman. Paganisme sudah dianut masyarakat Arab sejak masa sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Setidaknya ada 4 sebutan bagi berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah, yaitu asnam yang berbentuk manusia yang terbuat dari logam atau kayu, watan yang terbuat dari batu, nub yang terbuat dari batu karang dan tanpa bentuk tertentu, dan hubal yang berbentuk manusia yang terbuat dari batu akik. Hubal merupakan dewa orang Arab yang paling besar yang diletakkan di dalam Ka'bah. Orang dari semua penjuru Jazirah datang berziarah ke tempat itu, Ka'bah. Beberapa kabilah melakukan acara ibadahnya sendiri-sendiri. Paganisme merupakan kepercayaan yang sudah berumur ribuan tahun, sudah berabad-abad masyarakat menyembah. Patung berhala mereka tetap tidak terusik dan sangat fanatik dengan ajaran paganisme. Walaupun pada masa itu agama Yahudi dan Kristen sudah muncul di Syria
dan Mesir. 5. Al-Hunafah. Salah satu corak beragama yang sebelum Islam datang selain 4 kepercayaan di atas adalah agama Hanif. Para pengikut agama Hanif disebut Al-Hunafah atau Al-Hanafiyun. Al-Hanafiyun adalah sekelompok orang yang memeluk agama murni yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan menunggu datangnya kenabian berikutnya. Penganut agama Hanif tidak terpengaruhi untuk menyembah berhala-berhala Yahudi dan Kristen. Mereka tetap taat mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berpandangan bahwa agama yang benar di sisi Allah adalah agama Hanif. Ajaran ini menyebar luas ke berbagai wilayah Jazirah Arab, khususnya di 3 wilayah Hijaz yaitu Yastrib, Taif, dan Makkah. Itu saja yang saya sampaikan dari materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.